Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, anak Bapak hebat semuanya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Seperti biasa, marilah kita mulai proses pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapak minta kepada Ananda Fadil untuk memimpin doanya. Hormat gerak berdoa mulai. Berdoa saya. Terima kasih Ananda Fadil. Semoga dengan kegiatan berdoa ini pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah anak-anak Bapak hebat semuanya kita membaca surat pendek pilihan dalam juz 30 hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, surat yang akan kita mantapkan adalah membaca surat At-Tin. Marilah bersama-sama kita membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Semoga Allah selalu memberkahi kegiatan kita hari ini dan untuk kegiatan kita selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, Bapak berharap semua yang ada di atas mejanya itu adalah semua yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, Bapak mohon yang tidak berkaitan, mohon disimpan terlebih dahulu. Jika anak Bapak menemukan sampah di sekitar sekolah, jika anak Bapak melihat sampah di sekitarnya, mohon dipungut dulu dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Ya, anak Bapak semuanya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada hari akhir. Anak Bapak masih ingat apa itu iman pada hari akhir? Masih, Pak. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali ya. Iman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun Islam dan kita sebagai seorang Muslim kita wajib dan percaya harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, jadi sebagai seorang Muslim kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari akhir tersebut. Dan Bapak mengingatkan kembali anak Bapak semuanya kesepakatan kelas kita. Jadi selama proses pembelajaran, Bapak berharap anak Bapak semuanya fokus dalam proses pembelajaran. Dan Bapak mengingatkan kembali ketika ada temannya yang tampil nanti kita saling menghargai. Ya. Dan silakan anak Bapak semuanya silakan berdiri. Nah, kita ice breaking dahulu. Ya, bagaimana perasaan anak Bapak setelah melaksanakan ice breaking? Tenang, Pak. Alhamdulillah. Pak. Semoga anak Bapak yang hebat semuanya, perasaan senangnya itu dibawa sampai akhir proses pembelajaran nantinya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kemarin kita sudah mencapai 2 tujuan pembelajaran ini. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang berikutnya. Anak Bapak nanti di akhir pembelajaran, Bapak berharap anak Bapak hebat semuanya bisa mengidentifikasi tanda-tanda dari kiamat kecil dan tanda-tanda dari kiamat besar, dan nantinya anak Bapak dapat menghasilkan sebuah proyek berupa clipping. Ya, seperti yang sudah Bapak sebutkan kemarin, anak Bapak akan membuat clipping untuk tentang kiamat sughra. Ya, jadi untuk hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita anak Bapak hebat semuanya. Ya, untuk memulai proses pembelajaran kita, Bapak berharap kepada anak Bapak semuanya ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya anak Bapak. Bisa terlihat jelas di papan tulisnya dengan layar tampilan Bapak? Ada, Pak. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah yang Ananda Bapak ketahui tentang hari akhir? Ya, bagus sekali. Terima kasih jawabannya, Rice. Bagus. Ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ananda Bapak ketika terjadi hari kiamat tersebut? Menakutkan. Ngeri, Pak. Ya, bagus sekali Ananda Diana Fitri. Ya, kita akan merasa takut, kita pasti akan menangis.
Tapi sebagai seorang muslim, kita harus yakin dan percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kita tidak boleh takut karena ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya. Nah, silakan anak Bapak perhatikan gambar ini. Apakah terlihat jelas di tampilannya? Jelas, Pak. Siapa yang mau berkomentar dengan gambar yang Bapak tampilkan di sini? Saya, Pak. Silakan Diana Fitri. Ini gambar kejadian gunung meletus, ada air bandang, dan warga berlarian kocar-kacir untuk menyelamatkan diri, Pak. Bagus sekali. Kira-kira Ananda Fitri dan Ananda Bapak semuanya, jika hal ini terjadi, apa yang akan kita lakukan? Lari, Pak. Ya, bagus sekali. Bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Kita pasti ketakutan, kita pasti menangis, kita pasti berkeliaran. Tapi ingat ya, bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Dan selanjutnya Bapak punya video. Bapak mohon untuk memperhatikan. Gue jaringan saya. Ya, bagaimana anak Bapak semuanya setelah memperhatikan video tersebut, sudah terbayang apa-apa saja proyek yang akan dibuat hari ini? Ananda Rice, ada yang sudah terbayang proyeknya hari ini, Ananda Rice? Sudah, Pak. Nah, Ananda yang lain bagaimana? Anak Bapak hebat yang lain bagaimana? Sudah terbayang? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, seperti yang kemarin Bapak review sedikit materi kita ya. Kita sudah bahas tentang hari akhir, kita sudah bahas tentang iman kepada hari akhir, dan kemarin kita juga sudah bahas tentang dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari akhir. Sekarang kita masuk untuk berikutnya, ada jenis-jenis dan tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu secara sederhana dapat terbagi atas dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil disebut juga dengan kiamat sugro. Sedangkan kiamat besar itu disebut dengan kiamat kubro. Dari kiamat kecil dan kiamat besar ini, dia punya tanda-tandanya masing-masing. Bisa anak Bapak lihat di layar yang Bapak tampilkan. Bisa, Pak. Nah, sekarang anak Bapak semuanya, silakan anak Bapak duduk di kelompoknya masing-masing. Kita masih memakai kelompok yang kemarin. Dan masing-masing kelompoknya silahkan ambil LKPD-nya masing-masing. Ya, di sini kita akan membuat poster tentang iman kepada hari akhir. Dan di bagian belakangnya nanti, setelah anak Bapak, ini kan LKPD kita yang kemarin. Ya, di bagian belakangnya nanti anak Bapak bisa membuat clipping dari tanda-tanda kiamat, tanda-tanda dari kiamat kecil dan tanda-tanda dari kiamat besar. Dan Bapak kasih waktu untuk memberinya, mengerjakan ini kurang lebih selama 30 menit. Nah, sebelum perwakilan kelompok tampil, kita akan melaksanakan metode stop, salah satunya dengan melaksanakan ice breaking agar anak Bapak fokus kembali dalam proses pembelajaran. Terima kasih anak Bapak semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sudah bersemangat kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran? Semangat. Dah.
Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil clipping yang sudah dibuat. Ya, hasil clipping yang sudah dibuat dengan LKPD yang di bagian belakangnya terkait tentang tanda-tanda kiamat besar dan atau tanda-tanda kiamat kecil. Ya, siapa yang mau tampil ke depan? Silakan kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 yang sesuai dengan kesepakatannya tadi, siapa yang menjadi sebagai presentasi dan siapa yang jadi moderator dan siapa yang menjadi notulennya. Ya, silakan Ana dari C, silakan berpresentasi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kami akan presentasikan dari kelompok 2 tentang tugas yang telah kami buat. Dan itulah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih applause semuanya. Dari clipping yang ditampilkan, Bapak sangat tertarik sekali ya dari susunannya, bagaimana bentuk-bentuk dari kiamat kecil, dan di sini banyak fokusnya kepada bencana alam ya untuk kelompok 2. Di sini Bapak lihat ada tampilan di clippingnya itu ada yang bencana banjir, ada bencana longsor, ya. Jadi sudah bagus semuanya. Baiklah, nah Bapak semuanya, sebelum kita akhiri proses pembelajaran, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkannya? Ya, bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Ya, pembelajaran kita hari ini sangat banyak yang sudah kita dapat. Yang pertama, kita sudah mengetahui tanda-tanda dari kiamat kecil, tanda-tanda dari kiamat besar, pengertiannya, dan badan selanjutnya. Dan silakan anak Bapak mengerjakan latihan yang Bapak tampilkan di depan. Ada 5 soal yang Bapak tulis di papan tulis, silakan dikerjakan di buku latihannya. Anak Bapak cukup menjawab jawaban singkat saja. Dan bagi anak Bapak yang sudah siap, silahkan dikumpulkan. Setelah Bapak nilai dari latihan tersebut, dari 13 orang peserta didik atau dari 13 orang peserta, hanya 2 orang yang kita lakukan remedial. Dan selanjutnya sudah mencapai KKM. Dan nanti Bapak akan memberikan soal pengayaan dan akan Bapak kirimkan di grup kita masing-masing. Ya, selanjutnya, anak Bapak semuanya, Bapak ingin merefleksi ya, anak Bapak semuanya, selama proses pembelajaran dengan Bapak, apa yang anak Bapak yang anggapnya sudah baik dan apa yang belum baik dalam proses pembelajaran kita. Apa yang sudah Bapak lakukan yang baik dan apa yang belum Bapak lakukan yang baik dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih sarannya anak Bapak semuanya. Nanti Bapak akan memperbaikinya. Selanjutnya, refleksi untuk anak Bapak semuanya. Apa yang sudah anak Bapak dapatkan selama proses belajar dengan Pak Rozi? Ya, apalagi? Bagus. Apalagi? Bagus. Ya. Untuk minggu berikutnya, kita akan belajar tentang hikmah kepada hari kiamat. Bapak berharap anak Bapak tetap fokus dan tetap semangat dalam proses pembelajaran. Dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Kepada Ahmad Fadil, silahkan dipimpin doanya. Ya, gerak, hormat, gerak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih anak Bapak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu share screen-nya Pak Rozi. Tadi Ibu Yulia Fitri ya. Silakan. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Untuk Pak Rozi,
kita beri up dulu Pak Rozi yang tampil pada hari ini. Perkenalannya, Mbak. Kenapa suaranya hilang-hilang, Bu? Kita pelan, Mbak. Suaranya putus-putus, Bu. Udah, Bu? Coba lanjutkan, Bu. Ya, Bu. Baik, kita beri applause dulu untuk Bapak Rozi yang tampil pada hari ini. Sedikit dari saya, Bapak Rozi, dari kegiatan Bapak, baik itu pendahuluan, inti, penutup, Bapak sudah melakukan langkahnya dengan baik dan menurut saya sudah sempurna. Tetapi sedikit Bapak dalam penyampaian materi, Bapak tadi agak tergesa-gesa. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Oke, silakan Ibu Pamong, Bu Yati. Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu dosen. Kita beri aplaus untuk Bapak Rozi. Alhamdulillah Bapak Rozi sudah melakukan semua langkah-langkah pembelajaran kurikulum merdeka. Namun untuk lebih ke arah lebih baik, saya hanya sedikit mereview Bapak Rozi. Yang pertama di kegiatan pendahuluan sebaiknya KSE-nya dengan emoji. Jadi kita bisa memberi sedikit penguatan tentang perasaan yang dirasakan oleh peserta didik hari itu. Kemudian untuk mereview pembelajaran minggu lalu hanya sekilas tujuan Bapak scroll saja tadi. Seharusnya Bapak sebutkan sedikit. Kemudian untuk kegiatan inti, saya bingungnya pada project clipping Bapak. Jadi clipping itu biasanya dari koran atau majalah ya. Jadi Bapak tidak menjelaskan tadi apakah sebelum kegiatan hari ini peserta didik kita itu sudah diberi clue, sudah diberi tugas untuk mencari terlebih dahulu clippingnya. Sudah Bu, izin Bu, ketika saya akan memulai proyek, tadi saya sudah menyampaikan, Bu, anak Bapak kan kemarin sudah bawa koran atau majalah, silahkan itu digunakan. Baik, terima Sudah kasih, disampaikan, Pak. Bu. Ya, kemudian Bapak melakukan review ulang lagi di kegiatan inti. Sebenarnya review kan di kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan penutupnya ada terpleset sedikit Bapaknya. Bapak menyatakan di sana KKM. Jadi kita bukan lagi menggunakan KKM Bapak, tapi KKTP. Mungkin itu saja sedikit Bapak, luar biasa. Selalu seperti ini ke depannya, rasanya kalau yang seperti ini luar biasa pembelajarannya untuk peserta didik. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan suara saya. Oke, kalau dilihat kunci utamanya adalah tenang ya Bapak Ibu ya. Kalau dia Bapak Ibu tenang dalam mengajar, seperti Pak Rozi tadi kan terlihat bagi kita, terasa bagi kita yang mendengar tenang. Sehingga apa yang telah dipersiapkan itu memang sesuai dengan yang demikianlah tampilnya hari ini. Nah, saya senang dengan Pak Rozi yang dalam mengantarkan siswa, membimbing siswa mengkonstruksi konsep. Jadi gambarnya di pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi dengan demikian mereka bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu mereka nanti yang mengkonstruksi konsep sendiri. Nah, itu yang paling mendasar ya.
Dan itu plusnya bagi saya, yang kurangnya bagi saya tuh di bagian refleksi, Pak. Jadi memang tidak mungkin anak didik itu kurangnya dari Bapak, tetapi refleksi yang dimaksud itu adalah mungkin dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di awal ini, anak didik itu bisa nilai dirinya sendiri gitu ya. Nah, nilai dirinya sendiri, yang mana yang telah mereka kuasai, mana yang belum, mungkin bisa yang terkait dengan pembelajaran, mungkin yang menariknya dari kegiatan tadi itu yang mananya? Apakah ice breaking-nya? Nah, mungkin itu ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya stop dulu ini orang ketiga.